Harapan saya untuk generasi milenial, lebih baik kita melestarikan budaya batik ini dan kita bisa ngasih tahu ke seluruh dunia mungkin, biar orang-orang tahu, oh ternyata di Indonesia itu ada batik yang bagus dan dilestarikan anak-anak muda, tidak hanya orang tua aja. Kalau untuk ide-idenya, kami biasanya sepakat tiap minggu bikin tema. Kayak waktu itu sempat kita bikin tema hewan leher panjang, terus sempat bikin 17-an gitu. Ntar kita sepakatin tiap minggu mau buat tema apa, terus nanti kita baru cari inspirasi di internet gitu. Kita masih mencari inspirasi, dan ini mulai ngegambar desainnya sesuai inspirasi masing-masing, imajinasi masing-masing begitu. Terus nanti baru kita motong kain. Dari motong kain habis itu kita ngepola, ada macam-macam, ada pola kemeja, ada pola gamis dan lain-lain, begitu aja sih. Terus baru proses nanti diselesai dijiplak dulu, habis itu baru diturunin ke canting begitu. Sesuai ukuran panjang kain, lebar kain begitu sih. Dari kertas dulu, baru nanti dijiplak di kain, kita sesuaikan sesuai polanya gitu. Customer gimana Mbak untuk nyengkronkan imajinasi desainnya dia dengan desainnya jenengan? Kalau untuk itu kita biasanya bikin namanya sketch kasar dulu. Kita gambarin, misal dari customer ngasih gambar seperti ini, saya pengennya seperti ini. Nah nanti kita buat dari sketch kasarnya dulu. Terus nanti kita kasih dulu ke customernya, cocok atau perlu revisi. Baru nanti kalau sudah cocok, baru kita mulai gambar di sketch di sini di kertas, baru lanjut ke kain, begitu aja. Sebenarnya awal itu masuk sini karena mengisi waktu luang aja sih, tapi kalau lama-lama asik juga menekuni ini, kan jarang juga untuk anak muda yang masuk ke dunia batik mungkin ya. Jadi kayak ingin melestarikan budaya batik aja sih. Di lembar ini, nah ini supaya teman-teman ini tahu apa yang saya canting itu harus sesuai dengan yang ada di kertas yang di papan tulis. Nah ini adalah proses, yang ini kelowong, yang kelowong canting mana? Kelowong canting, ini kelowong canting. Ini dari kain yang sudah dijiplak seperti ini, dari pakai pensil, kemudian dikelowong. Kemudian setelah kelowong selesai, ini prosesnya diisen. Jadi mengisi apa yang sudah dikelowong teman yang lain, ini diisi, ada semacam titik, beras wutah dan sebagainya. Ini ada di sini. Jadi ini teman-teman ini tidak semua yang kelowong langsung mencanting, tapi ada bagiannya sendiri. Nah, kemudian ini nembok, ngeblok, nembok. Ini lataran. Lah ini yang lataran yang dinamakan beras wutah seperti ini. Kemudian yang ini adalah nembok. Nembok ini tujuannya untuk mempertahankan warna putihnya. Nah, beda dengan tembokan yang ini. Tembokan yang ini karena kainnya sudah didasari warna merah, jadi yang ditembok ini untuk mempertahankan warna merah. Ini. Setelah ini semua selesai, warna ada di sana, warna di ruang sebelah, itu nanti akan proses ada di water glass. Tujuannya water glass adalah mengunci warna, supaya warna tidak luntur, kemudian baru dilorot. Proses melorot adalah menghilangkan malam yang ada di sini dengan air yang cukup panas, yang mendidih. Nah ini. Jadi untuk batik ini prosesnya cukup lama, maka benarlah kalau harga batik itu mahal, apalagi batik tulis, handmade, betul-betul handmade. Di sini kita ada hasil yang sudah kita buat selama ini. Jadi ini kita ada target-target tiap
seminggunya. Dan ini kebetulan pesanan yang kemarin dari Pabi itu ada jumlah 100 lebih. Jadi kita catat di sini biar kita tahu, oh kita seminggu ini udah hasilnya segini gitu. Dan untuk ini ada contoh-contoh, lebih tepatnya kayak contekan buat kita. Pola-pola di sini ada untuk ke hem, terus ini ada hem juga, ini untuk kain, ada kemeja untuk gamis dan sebagainya ada di sini. Jadi kita bisa nyontek untuk gambar polanya, baru disesuaikan di gambarnya begitu. Gambar di, maaf ya saya buka. Ini kertas, namanya kertas desain. Terus baru setelah itu kita bisa ngejiplaknya di kain sesuai ukuran yang udah kita pola. Baru nanti setelah itu diturunkan ke klowong, dicanting, lalu proses pewarnaan, lorot, dan sudah selesai. Mas Daryo sedang melakukan ngecos ya Mas? Ngecos ya. Ngecos ini adalah menghilangkan noda-noda ketika nyanting pakai klowong malam, itu pasti ada tetesan-tetesan yang tidak kita kendaki. Kalau dibiarkan, begitu dilorot nanti jadinya belang. Maka harus dicos, dihilangkan seperti ini. Ini adalah pakai warna apa Mas? Ini sintetis remasol. Remasol. Ini warna sintetis remasol ini warnanya pasti akan lebih cerah. Lebih cerah. Kita pakainya ada 3, remasol, naptol, dan indigosol. Remasol ini warnanya warna-warna yang cerah. Nah ini termasuk pesanan yang tadi, kemeja yang XXXL ini. Jadi ini kita baru menyelesaikan orderan 1, sekaligus nanti akan dijahit jadi baju seperti apa. Nah, setelah dari sini, ini nanti masih proses warna lagi ya Mas? Ya. Ini tadi udah di water glass, sudah dikunci yang pertama, kemudian Mas Daryo ngecosi noda-noda yang tidak kita inginkan, kemudian setelah ini diproses warna lagi. Karena ini kan yang putih ini nanti jadi merah, kita proses merah. Nah, setelah itu langsung bisa lorot Mas. Setelah selesai warna, di water glass lagi, kemudian kita lorot. Lorotnya di sini. Ini pas kebetulan kita belum ada yang dilorot. Ini drum ini itu nanti dengan air yang cukup merendam kain yang akan kita lorot dalam kondisi air mendidih, dimasukkan di sini, itu malamnya akan luruh, larut, kemudian yang muncul adalah kain batik yang kita inginkan. Nah kalau ini adalah untuk mencelup, untuk celup warna. Ini celup warna sekaligus untuk fiksasi. Kalau ini tadi warnanya colet ya Mas, ini warna colet, kalau ini warna celup. Nah seperti inilah perlengkapan alat-alat yang untuk batik. Kemudian nanti kita bisa ke rumah desain, di sana kita akan melihat proses teman-teman kita yang baru membuat gambar desain di atas kertas sekaligus untuk menjiplak. Nah, untuk penjemuran di sebelah sini. Oh, sebentar. Ini kayu-kayu ini adalah spanram namanya. Spanram ini untuk membentang kain seperti ini supaya mempermudah untuk mencolet warna. Ini spanram ini sepanjang 2,5 meter kali 115. Nih. Kemudian di sini adalah tempat untuk menjemur. Nah, kita punya tempat menjemur 2, yang di sana untuk sinar matahari. Kalau yang warna-warna sintetis itu boleh kena sinar matahari. Tapi kalau pewarna alam ini harus ada pelindung seperti ini. Ini adalah untuk menjemur batik pewarna alam, tidak boleh kena sinar matahari. Nah, tapi ketika hujan ya pasti akan kita pindah di sini. Inilah suka duka kita ketika cuaca seperti ini, kita pasti akan menunggu cukup lama. Jadi seharusnya pekerjaan bisa lebih cepat ketika ada sinar matahari, karena hujan jadi ya harus menunggu. Tinggi ini memunculkan warna coklat kemerahan yang tinggi. Kemudian yang jelawe itu kuning.
Kalau yang secang merah. Kalau yang jambal juga bisa muncul warna kuning, tegeran coklat kekuningan. Ini alam semua ya? Iya, itu dari kayu, kulit yang jalawe ini kulit buah jalawe kan ada joho itu. Pohon joho itu ada buahnya, kemudian itu kan berjatuhan itu itu kulitnya dibuat untuk pewarna. Jadi benar-benar Alam. Iya. Sebenarnya masih banyak Pak, ada kayu mahoni juga. Kayu mahoni bisa, kemudian dari indigo vera. Indigo vera di situ ada tanamannya. Ada tanamannya. Kalau indigo vera itu harus difermentasi dulu. Difermentasi dulu, kemudian jadi pasta baru bisa dibuat pewarna alam. Jadinya biru. Kalau yang indigo vera. Sama strobilantes juga bisa jadi biru. Di sini juga ada tanamannya. Strobilantes. Menanam juga, jadi kalau butuh setiap saat bisa gitu ya? Iya, bisa. Kita manfaatkan lahan. Kita memanfaatkan itu kan ini juga ramah lingkungan Pak kalau pewarna alam. Ramah lingkungan dalam artian misalnya kita habis pewarnaan, habis lorot itu kan airnya biasanya harus ada ruangan tersendiri kalau yang warna sintetis. Kalau warna alam ini bisa kita langsung mungkin ke parit atau apa bisa. Karena itu ramah lingkungan jadi tidak merusak tanah. Ramah lingkungan Pak untuk yang warna alam. Berawal dari teman saya, sahabat saya sekolah, Mas Iwan Budi Darmawan almarhum. Beliau ketika berjalan-jalan di Kampung Tepi Sawah ini melihat sesuatu, ada yang lain yang bisa dimunculkan. Beliau menyampaikan pada owner Ibu Vesti bahwa di sini cocok untuk dibuat seperti kampung batik. Maka karena beliau ini juga seorang asesor dan pakar batik, maka beliau keliling ke Jawa Tengah, ke Jogja, menemui pakar-pakar batik, maestro-maestro batik untuk minta dukungan bagaimana supaya di sini bisa dibuat seperti kampung batik. Dan akhirnya teman-teman yang menyertai Mas Iwan waktu berkunjung ke Jogja ingin sekali mewujudkan bagaimana di Kampung Tepi Sawah ini ada semacam kampung batik. Membuat pelatihan batik itu tepatnya tanggal 13 September. Jadi kita baru berumur 1 tahun ini membuat pelatihan, membuka pendaftaran dan waktu itu yang mendaftar cukup banyak antusiasnya 100 lebih. Tapi kemudian untuk lebih efektif maka diambillah teman-teman yang ada di Kabupaten Kendal, sekitar Kabupaten Kendal. Kemudian dalam perjalanan pelatihan itu kita sudah mendapat pesanan taplak batik, kemudian kita selesaikan, maka sejak itu kita berani memproduksi. Nah, teman-teman ini semua berasal dari sekitar Kendal, ada satu teman dari Pekalongan yang kebetulan beliau ini juga pintar dalam hal warna. Maka sejak saat itu sampai dengan sekarang, kemarin tanggal 13 September kita berulang tahun 1 tahun, kita alhamdulillah sudah bisa melayani pesanan-pesanan yang kebetulan lebih banyak dari Jakarta, karena kebetulan owner Ibu Vesti ini adalah beliau domisili ada di Jakarta dan teman-temannya itu banyak sekali yang pesan untuk seragam keluarga ataupun seragam-seragam komunitas. Sampai dengan hari ini kita masih menggarap pesanan-pesanan. Ini adalah pesanan baju, semoga aja segera bisa kita kirim. Kemudian itu Ibu Tri itu juga baru menyiapkan untuk pewarnaan alam. Nah, mohon dukungan, doa restu dari semua warga Jawa Tengah khususnya karena kita untuk selama ini kita sering ikut untuk fashion show, kemudian untuk promosi-promosi, dan dari warga Jawa Tengah pula yang banyak pesan di sini kami selesaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita hadirkan, batik ini dapat berkenan dan dapat memenuhi keinginan ataupun apa ya yang mereka inginkan, bisa seperti yang dipakai itu seperti yang diinginkan. Karena kita mencoba apa yang dikirim ya kita gambar, kita buat, kami ini canting lowong kemudian diwarna seperti sesuai permintaan. Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi semacam custom. Kalau sukanya kalau dapat pesanan banyak itu seneng pasti. Dukanya ketika ini hawanya udara kan tidak bisa langsung kering. Jadi kalau cuacanya seperti ini, kita pasti pesanan tidak seperti hari yang diinginkan, 3 hari, 4 hari harus kering, belum tentu bisa. Harapan saya galeri bisa tersebar di setiap kota, supaya teman-teman atau warga yang ada di Jawa Tengah atau di sekitarnya yang tahu tentang batik Swarga Loka tidak susah-susah lagi untuk mencari harus ke workshopnya ada di sini. Karena banyak yang tanya workshopnya di Boja, tapi galerinya kita belum banyak yang kita siapkan. Maka ke depan bersama dengan owner menyiapkan beberapa galeri supaya warga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan batik Swarga Loka.